Nah, kembalikannya harus posisi berlawanan. Oke, udah nyala kan? Nah, itu sekarang sudah es blue dan konsepnya sama dengan ini. Nanti kalau malam itu biar senada gitu teman-teman. Jadi selain fungsi juga estetika. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kaseris Manual Tech. Minggu ini saya mau ngajak teman-teman untuk mengganti lampu speedo ya, biar lebih terang. Ini dulu saya pernah buat video, tapi ini saya akan berbeda versi karena ini saya mengganti lampu tanpa mencopot speedonya. Jadi kita akan langsung menggunakan tangan. Ketika tangan teman-teman itu kecil memungkinkan, maka cara ini mungkin akan jauh lebih bermanfaat. Kenapa saya rubah pakai LED teman-teman? Nah, seperti biasa, tentunya karena biar lebih terang. Bentar, tak siapin mobilnya dulu. Oke, kita sudah sampai ke mobilnya. Jadi gini ya teman-teman, ini dulu saya pernah buat video tentang cara membuat lampu speedo itu biar nggak redup-redup amat. Kita ketahui bersama bahwa mobil kita itu udah mobil tua, maka dulu sistem pada penerangan di kotanya itu pakai bolam. Nah, penyakitnya kalau pakai bolam itu dia sering meleleh dan menghasilkan panas, sehingga pada bagian titik penerangannya itu dia itu mati karena leleh soketnya. Ini saya akan beritahu dulu konsep yang sudah saya terapkan. Saya pakai lampu LED putih. Memang karena dulu saya pernah pakai yang Indiglo itu semua yang custom, tapi speedonya udah diminta sama temen karena dia kepingin, maka kita tukeran. Dulu kan saya pernah buat video yang beli frame ini sudah diganti sama yang warna-warni itu yang custom, dan jarumnya udah di Indiglo itu disenengi sama temen. Ya udah, akhirnya tukeran ganti. Ini punya saya udah termasuk terang sebetulnya, tapi kali ini saya mau ganti karena saya pengen konsepnya, karena di sini udah biru-biru ya. Ini kan saya kontak udah biru-biru. Nah, itu saya pengen rubah lampunya itu pakai Indiglo yang lampunya itu pakai yang es blue atau warnanya kayak ini, es blue. Jadi ini kalau malam karena tape saya itu warnanya es blue, ini juga cenderung es blue, dan ini juga biru. Kalau ini terlalu putih agak tabrakan, maka saya rubah sama es blue. Caranya, oke, berhubung tangan saya kecil, enak. Nah, ini pertama, kalau saya merubah itu tanpa mencopot speedo, cara pertama justru saya hidupkan lampunya biar tidak salah ambil. Nah, nanti tekniknya, kalau tangan kita sudah bisa blobos naik ke atas, ini muternya itu boleh ke lawan arah jarum jam, dan biasanya kenoknya itu miringnya beda-beda. Nah, ini tadi muternya gini ya kalau ngelepas, kayak kita kalau ngelepas baut. Oke ya, kita praktekkan dari yang paling kanan dulu. Syaratnya dihidupkan. Nah, ini kita lewat jeda-jeda. Nah, ini oke ya, tangan saya sudah masuk. Nah, sekarang dirasa-rasa sampai lampunya itu mati. Oke ya. Oh, maaf, arah puntirannya itu ternyata ke sini teman-teman. Aduh, maaf, kayak kita ngencengin, saya lupa kemarin posisinya karena itu speedonya tak lepas, jadi saya tadi arahnya gini. Yang betul gini teman-teman. Kita udah ketemu, kita ginikan searah jarum jam gitu ya, karena ini ulirnya kayak gini. Nah, maka nggak bisa itu dua arah, miringnya gini, jadi gini ya. Sekali lagi tak koreksi seperti itu. Nah, dengan cara menghidupkan seperti itu kan bakal ketahuan yang udah lepas sisi mana. Nah, ini saya dulu model pakai yang kayak gini aja, yang satu sisi tanpa lampu yang breadnya samping-samping jagung itu udah terang hitungannya itu. Nah, sekarang saya mau pakai yang bermacam-macam sisi jagung itu. Ketinggiannya segini nggak masalah, nggak gaduk. Ini saya copot dulu ya. Nah, jadi gini teman-teman, ini lampu yang mau saya buat ganti. Nah, ini kan banyak sisi, memang harganya aja juga udah mahal. Kalau ini di pasaran 5 ribuan, online 5 ribuan. Kalau ini 10 ribuan sampai 15 ribu tergantung daerah masing-masing. Ini kan sisi kanan kiri, kemudian atas juga ada. Sedangkan kalau ini
Yang saya pakai tadi arahnya cuma ke atas, sampingnya nggak ada, cuma kena bias dari lensanya itu. Nah ini kita pakai pasti nanti mantap, warnanya es blue, cuma penyetaraan konsep aja biar sama. Kalau malam bagus loh mobil kita itu, kalau lampunya terang, maksudnya terangnya itu bukan terang yang terang bocor-bocor itu, tapi terang yang rapi itu bagus. Nah kalau pakai bolam biasanya pada mati itu karena ini meleleh teman-teman. Bolam pijar itu kan panas, maka pada bagian ininya, bagian dalamannya ini, karena ini cuma plastik dan pada bagian tembaganya itu nggak kencang, maka akan menimbulkan panas. Intinya pada bagian sambungan kabel kalau plus, ketika longgar itu akan menghasilkan panas, dinamika listrik. Pada soket-soket juga ada yang meleleh itu karena longgar. Pada rumah sekring yang meleleh itu juga biasanya karena longgar. Nanti saya akan kasih ilustrasi bagaimana pada kerapatan listrik yang kurang rapat itu menghasilkan panas dan percikan api, itu gambarnya akan seperti ini. Perhatikan saklar, ketika dia dipindah cara pelan-pelan, kerapatannya kurang atau longgar, tuh timbul sebuah percikan. Sedangkan kalau kenceng tidak. Oke ya, sudah ya ilustrasinya. Lanjut ke sini. Namanya LED itu dia plusnya teman-teman, tidak bolak-balik, harusnya DC. Maka kita sekarang pasang dulu. Saya nggak pakai tripod, agak susah ini. Bentar. Oke. Jadi gini ya. Karena LED ini sistemnya DC, maka kita kalau nanti nggak nyala, ini dibalik aja. Sekarang kita tancap sembarang, kita tancap. Nah pastikan ini jangan kayak gini. Ini kan goyang longgar. Nah ini yang bisa menyebabkan, saya bilang tadi, ini yang akan menyebabkan panas dan pada bagian soket ininya itu meleleh, karena arusnya yang masuk sini itu dia longgar. Nah coba lihat, goyang kan. Nah sambungan-sambungan listrik itu tidak boleh seperti itu ya teman-teman, baik itu saklar, soket ataupun fitting lampu, nggak boleh seperti ini. Maksudnya harus rigid. Maka bisa teman-teman menggunakan benda apapun, tang atau apa, kita rapatkan kembali pada bagian dalamnya itu. Ini bagian dalamnya itu kan kayak mulut kayak gini, karena kemarin mungkin sudah terbiasa sama lampu yang lama, itu dia longgarnya besar, maka dia sudah kurang mingkem atau kurang rapat. Oke ya, bentar tak cari yang lama tadi kok hilang. Oh ya ini teman-teman, jadi ini kan ketebalannya berbeda, bisa dilihat nggak ketebalan ininya. Nah ini ketebalannya berbeda, sehingga ini tebalnya ini ya, kelihatan toh. Nah ini akan membuat longgar, maka kita ciutkan dulu. Bisa pakai gunting kuku kalau nggak punya, pakai yang buat kotoran itu, dirapatkan aja lagi. Ini beli di toko spare part banyak. Kalau orinya warnanya hijau, tapi nggak masalah, ini udah tak rapatkan. Nah sekarang kita tinggal tancap aja bebas, yang penting kenceng. Nah udah nggak begitu goyang, udah kenceng. Oke, sekarang tinggal kita masukkan replacement lagi di speedonya. Syaratnya kalau nanti nggak hidup, ini dilepas dibalik posisinya, karena ini nggak bisa bolak-balik. Kalau lampu pijar bisa, dia karena sistemnya bolak-balik ya. Sekarang kita coba pasang lagi dengan cara dihidupkan lampunya yang kota dulu. Nah caranya dihidupkan, ini kan kita sudah ketemu sisi yang gelap. Kita masukkan pelan-pelan, tangannya dikolongkan. Ini posisinya agak atas, kalau tangannya kecil bisa. Kalau tangannya kecil bisa. Nah membalikannya harus posisi berlawanan. Oke, udah nyala kan. Nah itu sekarang sudah es blue, dan konsepnya sama dengan ini. Nanti kalau malam itu biar senada gitu teman-teman. Jadi selain fungsi juga estetika. Mungkin kalau di kamera nggak begitu kontras, tapi ini tingkat kecerahannya, karena ini teman-teman bisa membayangkan yang ini kurang fokus ya. Yang ini kan ada sisi atas kanan kirinya, sedangkan yang saya pakai tadi itu cuma ke atas. Nah itu aja yang ini sudah terang, apalagi ini jauh lebih terang, terangnya lebih dapat gitu ya. Cuma sayang kalau kijang itu jarum tengahnya itu diganti indiglo, cari yang ukuran segini susah teman-teman, poros asnya.
Jadi biasanya mau di custom di bengkel speedometer pun ada bagian jarumnya tidak bisa diganti dengan sempurna. Nah sekarang kita akan ganti posisi yang selanjutnya. Bentar, ini agak susah yang ini, kita yang pinggir sini dulu ya. Oke, itu udah terlepas. Caranya sama, mundur ke arah jarum jam, kita masukkan yang baru, kita pasang lagi. Oke, sudah tak tancepin lagi yang baru, kita tinggal masukin lagi. Kalau sini pakai tangan kiri. Cari dulu lubangnya pakai jari. Pastikan kenceng ya. Oke, sudah seperti itu. Nah, aduh kurang kenceng itu. Bentar, tak benerin dulu. Oke, sudah. Jadi teman-teman bisa custom pilih LED-nya sesuai warna. Mau misalkan pas RPM tinggi dibuat merah juga bisa, tapi belang-belang jelek. Nah, ini kan udah senada sama tipnya S Blue dan situ biru-biru. Nanti saya akan kasih tahu penampakannya kalau malam hari. Jadi saya pengalaman pakai S Blue itu di mata teduh. Nggak cepet sakit kalau perjalanan malam. Kalau putih itu kalau nanti terlalu terang, dia kalau kotor kelihatan. Kalau es blue itu terang tapi sejuk, dingin, namanya aja es. Nah kita coba replacement yang tengah ini agak posisinya sini ke senggol sama poros setir, jadi ini agak tricky sedikit ya. Ini saya coba akan raba-raba pakai jari. Oke, setelah berjibaku dengan yang paling susah ini, karena kita ketutupan olor, odo. Nah, maka olornya dilepas saja dulu dari soketnya. Kalau udah, penampilannya sekarang seperti ini. Nah, ini menurut saya cukup terang. Jadi, teman-teman kalau beli lampu bisa sebut atau cari di online lampu T10 ya. Kata kuncinya lampu T10. Wah, itu bentuknya udah macam-macam. Pilih yang nggak hanya sisi ke atas saja atau sisi ke depan, samping-samping juga yang ada biji LED-nya. Di online banyak, harganya macam-macam, warnanya juga macam-macam, tergantung kesenangan teman-teman. Tapi sebelum teman-teman merubah seperti ini, misalkan teman-teman punya pertanyaan, Om, punya saya udah tak ganti LED tapi tidak seterang itu, kenapa ya? Nah, ini rahasianya teman-teman. Nah, punya teman-teman ini belum dibersihkan. Ini adalah namanya frame. Nah, penyakitnya biasanya kalau teman-teman cuma ngerubah LED, aduh jatuh teman-teman. Cuma ngerubah LED tapi ini tidak dibersihkan. Ini sebetulnya kan ada residu hitam-hitam seperti ini. Ini karena bekas ada di dalam kan ada komponen elektronya. Nah, ini dibersihkan dulu. Nih lihat ya, saya gesek pakai kuku. Klep ya.
Nah ini lihat, kalau nggak pakai bensin atau minyak kayu putih, nah ini yang menyebabkan jelaga ini loh, kalau bahasa jelaga ya, jelaga ini yang menyebabkan cahaya itu tidak bisa tembus merata. Kalau Kijang sudah tahun 90 ke atas, 92 ding, 92 ke atas, framenya udah plastik seperti ini. Kalau yang masih super lama itu besi, jadi agak sedikit susah kalau mau dibuat terang ya teman-teman, karena dia besi, daya rambatnya sama tembusnya beda sama yang seperti ini. Nah ini saya punya karena bekasan dari custom saya dulu yang akhirnya diminta sama temen. Ini kalau teman ada yang butuh silahkan bisa dibeli nih, berapa dibayar monggo. Ini frame orinya Kijang. Jadi teman-teman mau nggak mau kalau pengen menciptakan speedo yang terang seperti ini, harus bongkar speedo dulu. Ini dibersihkan, dilepas, kemudian dibersihkan belakangnya pakai minyak kayu putih, pakai kapas sampai benar-benar bersih. Tapi jangan terlalu keras teman-teman, jangan terlalu gosoknya karena bisa menyebabkan baret. Ini kan yang di sablon yang di luar, jadi di sini sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu semangat baret-baret nanti kelihatannya pas kena cahaya, meskipun nggak begitu ketara. Jadi gitu ya teman-teman. Ini sudah bagus menurut saya. Cuma ini saya dulu lupanya nggak saya solasi pinggir-pinggirnya, jadi dari sisi penumpang itu bocor teman-teman, tuh sampingnya bocor kan, ada garis-garis yang tidak diinginkan seperti ini. Harusnya dulu kalau yang speedo saya dulu itu pada bagian sambungan-sambungannya, misal kayak gini itu saya pada bagian sambungannya ini tak kasih solasi hitam, jadi biar cahayanya nggak bocor keluar. Bener-bener bagus banget teman-teman, yang keluar dari angkanya aja ini. Kalau ini kan dari samping penumpang itu bocor teman-teman, tuh jadi penumpang samping itu ngelihatnya agak aneh, atas juga bocor-bocor, kelihatan kurang rapi. Tapi ya next time kalau ada waktu luang saya pasti akan rapetin itulah. Oke ya teman-teman, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam sehat selalu.